Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Tron. Jadi PT Teknologi Karya Digital Nusa atau Tron ini mulai beroperasi pada tahun 2011 dan didirikan oleh pakar, praktisi, dan akademisi dalam bidang transportasi, serta fokus untuk menjadi perusahaan pengembang sistem IT dan telematika di bidang transportasi. Tron merupakan perusahaan berbasis IT yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memfokuskan bisnisnya pada sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transport System, berbasis sistem IT dan telematika transportasi yang nggak hanya untuk angkutan penumpang, namun juga untuk angkutan barang. Tron juga melalui bisnisnya ini akan berpartisipasi dalam pengembangan Smart City. Nah, untuk bisnisnya Tron ini terbagi menjadi 4 lini bisnis ya Sobat Maya. Yang pertama adalah IoT dan juga Telematic Smart Bus. Lalu yang kedua adalah Software as a Service ataupun SaaS. Lalu yang ketiga adalah solusi pembayaran transportasi. Dan yang terakhir adalah Business Process Outsourcing. Nah, jadi untuk produk-produknya bisa Sobat Maya lihat di sini ya. Menurut saya pribadi, bisnisnya Tron ini sangat menarik ya Sobat Maya. Dan pastinya ini akan menjadi salah satu bisnis masa depan. Lalu untuk pelanggan dari Tron ini juga gede-gede ya Sobat Maya. Ada Sinarmas, ada Bosowa Semen, ada Bluebird Group, Transjakarta, Trans Jogja, dan lain-lain. Jadi dari sisi bisnis dan juga prospek usaha, Tron ini menurut saya cukup menjanjikan. Lalu kita beralih ke para pemegang sahamnya. Nah, untuk pemegang saham dari Tron ini ada 3 ya Sobat Maya, dengan kepemilikan terbesar dimiliki oleh PT Dayak Milau Nusantara Investama. Lalu dalam IPO-nya Tron ini akan ada lock-up period selama 8 bulan dari semenjak Tron ini listing di bursanya kita ya Sobat Maya. Alias para pemegang saham lamanya itu nggak boleh mengalihkan ataupun menjual kepemilikan sahamnya hingga 8 bulan dari semenjak Tron ini listing di bursanya kita. Nah, untuk susunan manajemen dari Tron menurut saya lumayan menarik nih Sobat Maya. Bisa kita lihat di sini ya, untuk komisaris utama dari Tron itu adalah Bapak Budi Setiadi. Nah, Bapak Budi Setiadi ini udah punya banyak pengalaman ya Sobat Maya. Salah satunya adalah menjadi Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan pangkat terakhirnya itu Inspektur Jenderal Polisi. Jadi untuk dari sisi pengalaman udah oke banget ya. Lalu jika kita lihat dari komisaris independennya yaitu Dr. Insinyur Resdiansyah, ini juga pengalaman kerjanya itu sangat mendukung ya di industrinya Tron ini. Lalu jika kita lihat dari direktur utama dan juga direkturnya, Bapak David Santoso dan juga Bapak Rudi Budiman Setiawan, keduanya memiliki pengalaman ya untuk bekerja di Express Group ataupun dengan kode tikernya taksi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi manajemen, mereka ini harusnya udah punya expertise lah ya ataupun pengalaman untuk memimpin perusahaan di bidang transportasi. Nah, bedanya Tron ini mengaplikasikan teknologi dalam bidang transportasi tersebut. Nah, jika bisnisnya itu udah oke, prospek usahanya juga cemerlang, dan manajemennya udah berpengalaman di bidangnya, gimana dengan kinerja dari Tron ini? Jika kita lihat di tahun 2019, pendapatan dari Tron ini hanya 6,7 miliar dan hanya dapat menghasilkan laba bersih sebesar 143 juta. Namun di tahun 2020 pendapatannya itu udah naik menjadi 32 miliar dan laba bersihnya naik menjadi 1,4 miliar. Nggak berhenti sampai di situ, di tahun 2021 pendapatannya pun terus meningkat menjadi 45 miliar dan laba bersihnya menjadi 6,6 miliar. Dan terakhir di tahun 2022 pendapatannya itu sebesar 84 miliar dan laba bersihnya itu di 13,4 miliar. Jika kita lihat dari peningkatan kinerja Tron dari tahun ke tahun, emang ya bisnisnya Tron ini emang bagus banget dan sangat menarik nih di masa mendatang Sobat Maya. Pendapatannya terus meningkat dari waktu ke waktu, lalu laba bersihnya juga meningkat dari waktu ke waktu, dan net profit marginnya juga meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini adalah sesuatu hal yang luar biasa ya Sobat Maya. Jika memang nantinya bisnisnya Tron ini bisa dihandle dengan baik, rasanya nggak mustahil ya jika peningkatan kinerjanya Tron di masa mendatang itu akan terjadi secara eksponensial. Oke, kita lanjut ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 750 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25,42% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Untuk harga penawarannya sendiri itu adalah sebesar 140 hingga 220. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 165 miliar. BTW untuk rentang harganya ini lumayan jauh ya Sobat Maya. Semoga aja nanti bisa listing di bawah harga 200 ya, biar satu kali arah aja udah 35%. Lalu dalam IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 2:1. Tentu saja dengan adanya waran ini akan membuat IPO-nya Tron menjadi lebih menarik ya Sobat Maya. Karena tentu saja waran ini dapat meminimalisir potensi kerugian kita di IPO-nya Tron. Lalu dana IPO tersebut nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 30% itu akan digunakan untuk belanja modal ya, dalam bentuk penambahan area operasional. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja ya, yang terdiri dari biaya operasional proyek pengerjaan pengembangan Smart City dan Business Solution Provider. Lalu ada juga biaya tenaga kerja dan juga pembelian bahan baku produk. Nah, untuk penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya, benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan kinerja Tron di masa mendatang. Oke, lalu yang akan menjadi underwriter dari IPO-nya Tron ini adalah Surya Fajar Sekuritas atau dengan kode brokernya SF. Nah, SF ini nggak terlalu banyak ya mengawal saham IPO, tapi di tahun 2023 ini SF udah mengawal satu saham IPO, yaitu NACE. Nah, NACE ini masuk di papan akselerasi ya Sobat Maya, harga IPO-nya itu di 100 dan 3 kali ARB. Tapi walaupun ARB, saya itu lumayan salut ya dengan SF ya. Di hari pertama NACE listing di bursanya kita, SF ini pasang badan Sobat Maya untuk buyback sahamnya NACE di bursa, tapi tetap aja digeprek. Jadi ya dari sisi underwriter sebenarnya lumayan bagus ya, tapi kalau misalnya ada big fund yang mau buang barang, ya ternyata nggak bisa menghalau derasnya guyuran tersebut. Nah, untuk IPO di tahun 2022 itu ada contohnya Call ya. Call ini juga harga IPO-nya di 100 dan berhasil 5 kali arah. Nah, mari kita saksikan ya, apakah Tron ini akan seperti Call atau malah seperti Nace. Tapi yang jelas, akhir-akhir ini SF ini udah lumayan oke lah ya. Kalau dulu mirip sama XA, kalau sekarang udah agak berbeda. Jadi, untuk track recordnya dalam mengawal saham IPO, bagi saya pribadi, cukup bagus. Lalu kita bahas laporan keuangannya. Dari sisi aset, terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan sisi liabilitasnya. Dan jika kita lihat dari sisi ekuitasnya juga meningkat ya dari tahun ke tahun nih Sobat Maya. Dan tentunya hal ini bagus. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka Tron ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu selanjutnya kita ke valuasinya. Nah, di tahun 2021, valuasi Tron ini sangat mahal ya Sobat Maya. PR-nya itu di 72,48 kali dan PBV-nya di 16,93 kali. Tapi ini adalah valuasi di tahun 2021 ya. Coba kita lihat valuasinya di tahun 2022. Nah, karena range price dari Tron ini cukup jauh ya, 140 sampai 220, maka saya sekalian bikin aja dua perbandingannya Sobat Maya. Jika nantinya Tron ini listing di bursanya kita dengan harga terendahnya yaitu di 140, maka PER-nya itu adalah sebesar 28,24 kali dan PBV-nya itu 2,5 kali. Sementara market cap-nya itu ada di 413 miliar. Sementara jika nantinya Tron listing di harga tertingginya yaitu di 220, maka PER-nya itu adalah sebesar 44,38 kali dan PBV-nya itu di 2,8 kali. Lalu untuk market cap-nya itu berada di 649 miliar. Nah, jika nantinya Tron ini listing di harga terendahnya yaitu di 140, valuasinya cenderung standar ya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau misalnya Tron ini listing di harga tertingginya yaitu di 220, maka valuasinya cenderung agak mahal ya. Cuma memang sih kalau misalnya kita lihat prospek usahanya dan juga potensi bisnisnya di masa mendatang, tentu saja valuasi dari Tron ini bisa meningkat secara signifikan. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bisnisnya Tron ini sangat menarik. Jika dikelola dan dikembangkan dengan baik, pertumbuhan usahanya itu bisa eksponensial di masa mendatang. Terlebih, Tron ini adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada intelligent transport system dan turut berpartisipasi dalam pengembangan smart city. Tapi sekali lagi jangan lupa ya Sobat Maya, ini dengan catatan jika dikelola dan dikembangkan dengan baik.
Karena Tron ini adalah perusahaan IPO, kita itu nggak tahu ya GCG-nya gimana. Jadi walaupun memang prospek usahanya bagus, ya tetap aja kita harus pantau kembangan usahanya dan juga GCG-nya dari waktu ke waktu. Kesimpulan yang kedua, valuasi Tron tergolong mahal ya jika listing di harga tertingginya. Namun jika listing di harga terendahnya, maka valuasinya itu masih tergolong standar untuk ukuran saham IPO. Saya sendiri harapannya harga finalnya Tron itu bisa di bawah harga 200 ya. Ya, supaya arahnya di hari pertamanya listing itu bisa langsung 35%. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya Tron ini bagus ya, memang dipergunakan untuk perkembangan usahanya. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Tron ini adalah SF. Nah, track record SF dalam mengawal saham IPO cukup bagus ya. Walaupun saham terakhir yang dikawal oleh SF yaitu NACE itu tutup di harga ARB. Namun SF ini seenggaknya melakukan buyback ya dalam jumlah yang cukup besar di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Hal ini membuat IPO-nya Tron menjadi menarik ya karena resikonya menjadi lebih terukur. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi bisnis, bagus, prospek usahanya juga oke. Manajemennya juga punya expertise ya di bidang transportasi. Lalu underwriter-nya juga lumayan oke dan dapat waran dengan rasio 2:1. Jadi itu menurut saya alasan yang cukup ya untuk membuat saya ikut serta di IPO-nya Tron ini. Dan kembali ke poin yang pertama, menurut saya pribadi ya, kalau misalnya emang Tron ini nantinya dikelola dan juga dikembangkan dengan baik, Tron ini bisa banget ya jadi salah satu saham yang masuk ke dalam watchlist-nya kita. Terlebih jika nantinya saham-saham di sektor teknologi itu udah mulai rebound. Tapi tentunya sekali lagi ya Sobat Maya, kita juga harus mempertimbangkan tentang GCG-nya. Dan itu benar-benar harus kita perhatikan dari waktu ke waktu. Lalu seperti biasa, reminder buat Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Tron, pastikan Sobat Maya itu udah mempertimbangkan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Tron. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Tron atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO lainnya. Dah!